Pada chapter ini Anda akan mempelajari tentang trend line. Trend line merupakan sebuah alat untuk memvisualisasikan pola yang terjadi di market. Di dalam tahap ini, dengan menggunakan trend line, Anda akan mendapatkan benefit yang luar biasa karena Anda akan mengukur kekuatan harga, kecepatan harga, dan power yang ada di dalam trend itu sendiri. Ini merupakan rahasia besar daripada trend line, sehingga Anda bisa tahu kalau terjadi trend bullish, maka trend bullish ini sekuat apa. Dan kalau terjadi trend bearish, sekuat apa, ya. Di dalam trend line, kita memerlukan dua swing low atau swing high minimal. Kita sebelumnya sudah mempelajari bagaimana menentukan swing low dan swing high. Pada saat kita menggambarkan trend line, artinya kita mengkonekkan dua titik swing low atau dua titik swing high. Di dalam trend bearish, kita mengkonekkan dua titik swing high. Anda bisa lihat di ilustrasi. Kalau sebelumnya ada primary dan secondary yang terbentuk, maka swing high-nya, ya, titik-titik high-nya ini dikonekkan minimal ada dua titik. Dan pada saat dua titik ini dikonekkan ke sebelah kanan dari chart, diharapkan primary dan secondary-nya akan mengikuti. Selama trend line ini tidak ditembus, artinya pergerakan harga tidak naik di atas trend line atau tidak turun di bawah trend line pada saat bullish. Sebagai contoh, kalau di dalam bullish ilustrasinya seperti ini, ya. Selama kaki-kaki yang sudah dikonekkan ini tetap terkonek dan harga tidak membentuk pelemahan di bawah itu, maka tren dianggap tetap valid untuk ke atas. Jadi ini adalah konsep pergerakan trend line, minimal 2. Nah, sekarang saya akan membahas kepada Anda 3 hal yang penting benefit menggunakan trend line. Yang pertama, Anda mengetahui power daripada trend line. Bagaimana caranya? Pergerakan harga yang serius atau di dalam tren yang serius, dia bergerak di dalam 45 derajat. Bagaimana cara mengukur 45 derajat? Maksudnya bagaimana? Anda lihat ilustrasi bahwa di dalam pergerakan chart itu selalu dia bergerak di dalam vektor. Jadi ada unsur waktu dan unsur harga. Kemudian harga itu sebenarnya bergerak secara diagonal karena dia pasti bergerak ke kanan. Dan otomatis semakin dia bergerak ke kanan, dia harus naik dalam waktu yang sudah ditetapkan. Misalnya satuan waktu 1 hari, kenaikan 1%, naik 2 hari, 2%, 3 hari, 3%, artinya dia membentuk sudut 45 derajat kemiringannya. Seperti contoh di samping ini, saya memberikan Anda gambar chart real time. Pada saat Anda melihat gambar ini, Anda akan mengetahui bahwa saat ini harga bergerak di dalam kondisi bearish. Saya mengambil contoh pada gold dan akan dikonekkan dari puncak swing high dan swing high ditarik, ya, dan pergerakan harga berada di bawahnya. Kemudian Anda juga melihat ini adalah trend bullish pada saat dikonekkan dari low ke low-nya minimal 2 dan terlihat pergerakan harganya sedang dalam kondisi bullish. Nah, 45 derajat, kita lanjutkan yang tadi. 45 derajat berarti apabila satu satuan waktu dan satu satuan harga bergerak berkesinambungan, artinya bergerak bersama-sama, ya, 1 hari 1%, 2 hari 2%, maka 45 degree akan terbentuk. Tetapi pada saat Anda memerlukan waktu 2 hari untuk 1%, ini akan melandaikan trend line. Dan apabila trend line-nya sudah landai seperti ini, maka akan sangat berisiko untuk Anda dalam trading. Kita tidak akan memilih pergerakan harga yang landai. Jadi kekuatan arah harga bisa dilihat dari trend line. Kemudian yang kedua, pada saat kecepatan, ya, kecepatan harga tentunya kita bisa lihat waktu dia bergerak di dalam 45 derajat. Candlestick yang terbentuk itu muncul range lebar, artinya semakin banyak Marubozu candle yang terbentuk, maka akan semakin baik. Artinya apa? Kecepatan geraknya sangat agresif. Kita hanya akan trading pada saham-saham yang agresif atau pada futures market dengan pair-pair yang agresif, artinya range pergerakan harganya cukup lebar, ya, banyak body candle yang besar, dan hindari pergerakan harga yang pendek-pendek karena range-nya itu kalau kecil-kecil seperti itu akan berbahaya, ya. Artinya apa? Marketnya akan slow down dan tidak begitu bereaksi pada kekuatan trennya, ya, dan Anda tidak akan mendapatkan profit yang optimal, hanya membuang-buang waktu saja. Jadi dengan trend line ini, kita yang pertama bisa mengetahui kekuatan arah harga melalui arah trennya, kemudian kecepatan harga, dan yang ketiga Anda bisa mengetahui pada saat apa dia akan mematahkan arah trennya, ya. Nah, arah tren yang akan dipatahkan menggunakan teori 1, 2, 3, 4 yang akan saya bahas di aplikasi. Jadi dengan menggunakan trend line, kita tahu, saya berikan summary singkatnya. Trend line diambil dari satu titik ke titik yang lain, menghubungkan dua swing low dengan swing low untuk bullish, menghubungkan dua swing high dan swing high untuk bearish, dan juga trend line bisa di-adjust. Jadi ada adjustment di trend line karena kita tahu bahwa pergerakan arah harga ini bergerak di dalam
fase akumulasi, kemudian dia masuk partisipasi, ya, yang saya akan tunjukkan nanti di dalam real chart yang akan kita pelajari di aplikasi. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa trendline itu ada kesempatan untuk di-adjust. Dia tidak sangat fix atau kaku, tidak. Tapi kita bisa melakukan adjustment, itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak semua pergerakan harga bisa di-adjust. Nah, pertanyaannya apakah trendline ini boleh kita tarik di tengah-tengah body atau bagaimana? Tidak, trendline harus ditarik di ujung-ujung harga. Jadi ujung dari swing low atau ujung dari swing high itu yang harus ditarik. Dan itulah yang disebut trendline, karena trendline ini akan membantu Anda. Tidak semua market juga bisa muncul trendline, ada market yang tidak muncul trendline-nya. Tetapi dengan adanya trendline, kita bisa memprediksi kekuatan dari harga. Salah satu keburukan daripada trendline adalah apabila Anda menggunakan trendline untuk support dan resisten. Biasanya orang-orang menggunakan trendline untuk support resisten, tetapi saya tidak merekomendasikan karena support resisten dengan market yang volatile itu akan banyak false break di trendline, sehingga ini seringkali tidak valid. Jadi seperti contoh, misalnya Anda sudah menggambar seperti di ilustrasi ini, lalu tiba-tiba ada whipsaw atau ekor-ekor kaki, maka akan terlalu banyak noise yang ada di trendline dan ini kita tidak rekomendasikan. Kita akan membahas trendline lebih lanjut di aplikasi. Saat ini kita akan melanjutkan aplikasi dari trendline. Sebelumnya Anda sudah mendengar tentang teori, Anda sudah mempelajari fungsi dari trendline, kita bisa melihat power, kita bisa melihat speed dari trend tersebut. Nah, sekarang bagaimana secara menggambarnya? Ya, pada dasarnya trendline ini kita tahu bahwa seringkali orang menggunakan untuk support resisten. Jadi support resisten tidak hanya ada dynamic, tidak ada hanya klasik, tetapi seringkali orang menggunakan support resisten dengan trendline. Tapi di dalam perjalanannya Astronaci melihat bahwa hal ini kurang baik, ya, karena noise daripada market itu seringkali melakukan penetrasi terhadap trendline dan itu merugikan karena akan membuat trendline itu tidak valid lagi. Lantas pada akhirnya trendline ini kita gunakan sebagai parameter untuk menentukan direction, kemudian untuk menentukan pembalikan arah harga. Pada saat kita bisa melihat pembalikan arah harga, Anda akan melihat bahwa the reversal of the trend itu valid, dan kemudian Anda akan menemukan bahwa oh, ternyata ini tandanya bahwa trend itu sudah reverse. Kalau trend itu sudah reverse, maka yang harus Anda lakukan adalah bersiap-siap mengambil posisi sebaliknya. Jadi trendline yang akan kita gunakan di sini adalah untuk mengukur reversal trend dari trend itu sendiri, ya. Jadi melihat apakah sudah reversal atau belum. Ini yang akan kita pelajari. Nah, salah satu aturan untuk menarik trendline adalah menghubungkan dua titik swing minimal. Jadi kalau dalam IHSG kali ini kita akan menghubungkan dua titik swing dan kita menemukan ini adalah arah trend seperti ini. Lalu Anda akan mengenal yang disebut trend line adjustment, bahwa trendline itu bisa di-adjust karena kita tahu bahwa ada sebuah fase di mana kita menyebutnya bullish participation. Dia naik dengan ekstrim dan kemiringannya lebih miring daripada yang sebelumnya, sehingga untuk kali ini Anda harus menghubungkannya dari titik terbaru lalu kita tarik ke atas mencari support, karena di sini tidak ada support yang signifikan, ya. Jadi kita mencari dulu. Sekiranya trendline itu dibuat apabila referensinya tidak ada sebelum harga terjadi, maka referensi yang kita buat adalah menggambar trendline dengan sudut kemiringan 45 derajat, kurang lebih di sini, dan menggambar trendline dengan sudut kemiringan 62,5 derajat, kurang lebih di sini. Maka ini arah, ya, ini bukan trendline. Maka pada saat harga itu bergerak jalan seperti ini, kita bisa adjust, kita turunkan sedikit misalnya di sini. Kan? Dan inilah tren yang kita sebut dengan bullish trend. Tetapi sebelumnya Anda harus ingat bahwa chart scale itu harus selalu logaritmik, karena akan sangat beda sekali antara aritmatik dengan logaritmik, ya. Pada kesempatan yang lain kita akan bahas tentang ini, tetapi yang jelas harus selalu logaritmik, tetapi tidak semua chart memiliki logaritmik. Kalau kita bicara di MetaTrader selalu aritmetik. Jadi trendline itu sebenarnya kurang begitu valid, apalagi kalau dipakai untuk support resisten, ya, untuk menentukan apakah ini sudah break support dari trendline. Jadi kalau ini trendline, maka break support itu turun ke bawah seperti ini. Kalau kita aritmatik, dia
akan lebih lambat ya. Sedangkan apabila chart tersebut tidak memiliki logaritmik, ini akan jadi masalah. Nah, dalam kasus seperti ini yang harus kita lakukan, bullish itu di bawah trend line-nya, kemudian kalau bearish itu nanti trend line di atas. Kita coba. Pada saat kita sudah connect-kan dua, tiba-tiba harga kemiringannya jauh di atas, maka Anda bisa connect-kan sekali lagi, di adjust ya. Yang akan menjadi point of interest kita adalah pada saat trend line itu ditembus. Pada saat harga itu tidak mampu lagi lurus, ya, tidak mampu lagi naik lebih tinggi lagi di sini, karena pada saat harga naik lebih tinggi di sini, ya, lebih tinggi di sini, yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan posisi kita adalah hold ya, kita hold dulu sampai dia tidak mampu lagi, kalau dia break. Kalau dia bisa lebih tinggi, ini yang namanya trend line ini akan terus up ke atas, ya, akan terus up ke atas. Harganya akan bergerak ke atas dan cukup aman ya. So, dalam kasus ini turun, dia hempaskan ke bawah, maka otomatis ini akan menjadi 1, 2, 3, 4. Ini penting sekali. Pada saat dia break 1, 2, 3, 4 ini, kita akan melihat bahwa trend itu akan menjadi bearish pada saat 4 ini terjadi, di mana 4 ini terjadi ketika 2 ini ditembus. Dan 1, 2, 3, 4 valid, artinya memang betul ini dalam kondisi trend bearish pendek. Itu cara menggambar trend line, dan bagaimana caranya Anda untuk melihat trend itu sudah berubah atau belum. Itu fokus utama. Mari kita lihat dari saham yang lain. Misalnya kita lihat saham Bank BCA. Sejak awal saham Bank BCA ini sudah ekstrim ya kenaikannya. Dan kita tarik begini. Lalu harga tidak menembus tetapi bergeser ke kanan, atau dia bergeraknya semakin landai tapi dia tidak menembus sebenarnya. Karena ini sudah habis di sini, kita harus melakukan adjustment. Kalau kita lihat adjustment, berarti ini adalah yang terakhir ya. Karena ini adalah konsolidasi yang paling banyak, maka dari titik ini saya tarik ke sini. Oke, untuk mencari gambaran yang lebih jelas, karena di bagian ini kemiringan ini sudah diambil dari trend yang dari bawah. Artinya, ini harga masih bisa bertahan. Once atau ketika ini tembus ke bawah, langsung Anda harus berikan penomoran di sini 1, kemudian di sini 2, di sini 3. Dan pada saat titik ini ditembus, Anda jangan berpikir lagi untuk buy BBCA sampai dia selesai membentuk sebuah pelemahan harga sampai ke bawah. Oke? Dan pada saat ini terjadi, kita akan melakukan pembelian di sini, dan trend line itu akan otomatis berubah menjadi bearish, di mana kalau bearish itu bagian atas yang ditarik. Bagian atas yang ditarik. Ini penting sekali untuk kita pahami di bagian ini. Dan pada saat kita menggambar apapun trend bearish ataupun bullish, kita harus selalu mengkonekkan dua titik. Jadi misalnya ini sedang sideways ya, tapi mari kita asumsikan ini bearish. Saya akan konekkan begini. Kita konekkan begini. Pada saat dia tembus misalnya, ini langsung bagian bottom nomor 1. Kita mencari swing, tapi ini kasus khusus ya, dimana penguatannya benar-benar ekstrim sekali, dia tidak ada swing lagi, dan ini benar-benar ekstrim. Kita belum bisa menggunakan 1, 2, 3, 4, tetapi otomatis jelas Anda bisa melihat bahwa dengan kekuatan seperti itu otomatis akan menjadi bullish ya, sangat-sangat bullish. Bagaimana dengan waskita? Ini salah satu contoh yang baik. Kita menarik trend line dari mana? Bisa dari sini katakan. Oke, dan ini kena semua ya, kakinya kena semua. Kenapa boleh dari situ? Karena ini merupakan konsolidasi ya, kita tidak perlu bercerita dari awal. Tapi untuk training mungkin kita bisa pakai ya dari sini. Dia ternyata break. Pada saat dia break down ke bawah, saya langsung akan gunakan di sini 1, kemudian di sini 2, 3, dan 4. Ini artinya sudah selesai. Dan pada saat sudah
dua ini sudah ditembus, maka trendline ini akan berubah menjadi seperti ini. Sehingga kita tahu kenaikan ini akan berhenti di sini dan turun lagi, baru akan naik kalaupun dia naik, karena ini trennya mulai berubah menjadi new short term bearish. Ya. Walaupun weekly-nya masih belum ya, weekly-nya masih very strong. Ini yang harus kita pelajari, bagaimana cara menarik trendline-nya. Bagaimana dengan saham yang lain, misalnya, oke, kita melihat saham Teams dari sini ya, katakan yang sudah terjadi dulu. Kita menarik seperti ini dari atas. Ini adalah cara menarik trendline bearish. Dalam kasus ini juga karena awal mulanya trendline-nya di sini, lalu pas dia harga naik cukup tajam kita tarik. Begitu dia sampai ke atas, ini adalah satu, ini adalah dua, ini adalah tiga, dan dia break ini menjadi short term bearish. Pada saat dia break satu poin saja, langsung trendline-nya berubah menjadi seperti ini. Dan kemudian ini mengikuti ya, karena dia mengikuti ke bawah. Kita geser. Selama dia tidak menembus dua trendline yang ke bawah ini, maka dia akan terus ke bawah sampai strong support. Kembali lagi ke teori support. Ini adalah strong support, maka target price-nya adalah ke bawah, dan ini kita bisa extend, kita bisa tarik sampai bawah. Karena ini merupakan strong resistance. Ya, maksud saya ini strong resistance dan ini strong support ya. Jadi ini trendline-nya menjadi penghalang dan secondary reaction akan terus di situ. Jadi trendline ini simple sebenarnya. Anda sekarang sudah tahu cara menarik trendline. Tidak susah, dan tujuan daripada cara menarik trendline supaya kita bisa mengikuti. Ini kecepatannya berarti tinggi ya. Kalau kemiringannya ke atas berarti dia memiliki power yang cukup kuat. Ya, powernya baik. Semakin dia landai, kita tidak mau karena powernya kurang. Oke. Dan itu yang harus benar-benar dipertimbangkan untuk melakukan trading. Dalam kasus gold contohnya, misalnya di time frame yang besar, ini adalah tarikan pertama, kemudian ini tarikan kedua. Terlihat di sini harga mulai bergeser, maka saya akan mencoba menarik dari sini karena ada ya. Jadi dalam hal ini pergerakan harga sebenarnya masih bearish, sehingga belum ada satu momen yang bisa kita gunakan untuk breaking out. Dan ini penting sekali. Kalau kita sudah tahu seperti ini, berarti kita mencari posisi untuk sell selama dia tidak berbalik arah ya. Kita turunkan ke H1, kita masih bisa berharap akan sell dengan target kurang lebih di strong support. Untuk saat ini ada di sini ya. Jadi masih ada chance untuk dia turun sampai di sini, dan mungkin baru akan naik. Jadi dari sini kita bisa melihat menarik trendline dalam scope yang lebih kecil di sini. Ini akan membuat kita melihat bahwa ternyata pergerakan harga yang seperti ini masih bearish gitu ya. Dan belum ada satu penetrasi, sehingga kalaupun dia naik sampai di sini pun dia akan kembali turun lagi sementara waktu. Ini yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi tren itu seperti apa. Ini fokusnya belum untuk entry, tetapi untuk memproyeksi harga bahwa oke, ini masih tren turun bearish, target price-nya di area warna kuning, dan kita tinggal mencari kalau ini adalah kepala cangkul, ini badan cangkulnya, maka ini adalah downside movement ya. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana caranya kita bisa trading dengan benar, melihat arah tren dengan trend line, menggabungkannya dengan support resistance, dan kita menggabungkannya juga dengan primary and secondary trend ya, khususnya. Kita juga bisa lihat di GBP Jepang Yen memiliki satu kesamaan trend line seperti ini. Anda adjust ke sini, selama dia tidak menembus ini, dan artinya bearish trend masih memegang kendali. Nah, dalam hal ini kita benar-benar bisa mengetahui fungsi dari dynamic support juga. Ini ada ekor panjang seperti yang kita sudah bahas, masuk di area magnet atau di area dynamic resistance. Ada ekor panjang, kemudian dia drop. Kita katakan entry di bawahnya sini, Anda sudah dapat 30 pips ya, sampai sekarang 70-an.
Jadi itu cara yang fix, kan harga itu bergerak ya seperti itu saja, tidak akan bergerak dengan cara lain. Kalau Anda bisa mahir di sini, Anda menggunakan trendline juga, maka Anda akan sangat berhati-hati dalam trading. Anda bisa mengantisipasi pembalikan arah yang secara tiba-tiba. Oke, demikianlah materi trendline, dan Anda harus mengaplikasikannya di dalam strategi trading untuk mewaspadai pembalikan arah. Sukses selalu untuk Anda, kita bertemu di chapter berikutnya.